menghadapi tugas monumental untuk menyatukan dunia seni bela diri. Kepala keluarga Namgung, Namgung Hyun-ho, menyaksikan dengan ngeri saat anjing kesayangannya menghancurkan seluruh klannya. Pada saat dia merasakan lehernya dipenggal, dia tiba-tiba mendapati dirinya kembali 7 tahun lalu ketika dia pertama kali bertemu dengan anjing itu. Namun, kali ini semuanya berkembang secara berbeda. Di atas itu, anjing yang bernama Baekhyun kembali dalam keadaan hancur, membuat sumpah balas dendamnya terasa tidak berarti. Apakah benar kamu yang membunuhku saat itu? Kebenaran perlahan-lahan mulai mengungkap segala yang tersembunyi. Masa lalu bergeser sedikit demi sedikit. Terjalanilah kisah aneh antara Hyun-ho yang terbunuh dan Baekhyun, si pembunuhnya, dalam sebuah cerita penuh aksi dan balas dendam yang mendebarkan. Ketika ditanya tentang yang terbaik di dunia seni bela diri, beberapa nama muncul. Namun, ketika ditanya tentang keluarga terbaik di dunia seni bela diri, hanya satu nama yang muncul. Ya, ia adalah keluarga Namgung. Ya, keluarga yang sangat bergengsi di dunia seni bela diri. Memiliki dua jenius yang sangat overpower dan juga kuat. Mereka adalah jenius sejati. Mereka dijuluki penguasa angin dan juga penguasa petir. Ya, keluarga Namgung sesuai dengan reputasi mereka. Tamu dari keluarga Namgung, Namgung Hyun-ho, dan juga pewaris dari keluarga Namgung, yaitu Namgung Baekhyun. Terutama Baekhyun yang melampaui asal mula setiap seni bela diri. Dia disebut sebagai incomparable sword karena dia melampaui kemampuan manusia. Mereka berdua adalah teman yang sangat dekat sejak masih kecil. Mereka selalu bersama. Mereka adalah teman dekat. Ya, namun setelah kematian kepala keluarga mereka berdua sangat berbeda. Pada saat yang sama juga, masa depan cerah keluarga Namgung mulai runtuh. Siapa yang tahu alasan mengapa langit membenci? Siapa yang tahu alasan mengapa manusia juga membenci? Orang-orang membenci malam. Ya, tapi bagaimana kau tahu rupa mereka? Ya, kejadian yang sangat mengerikan terjadi di sini. Pembantaian keluarga Namgung. Ya, ini adalah sebuah pembantaian yang dilakukan oleh Baekhyun. Di situ terlihat Baekhyun menodongkan pedangnya kepada Namgung Hyun-ho. Tentu saja, Hyun-ho menghadapi situasi seperti ini. Ia bertanya kepada Baekhyun, Kenapa harus melakukan hal seperti ini? Mengapa kebaikan keluarga Namgung yang mengambilmu dan membesarkanmu, kau membalasnya seperti ini? Baekhyun, apa kau tidak takut pada langit? Baekhyun pun menatap ke arah Hyun-ho. Ia mengenang masa-masa di mana dia masih kecil, dan di situ keluarga Namgung mengungutnya. Kepala keluarga Namgung yang melihat Baekhyun kecil yang sangat menyedihkan, ia memutuskan untuk merawatnya dan membesarkannya. Ia menolong Baekhyun yang telah dirundung oleh orang-orang yang ada di situ. Di situ, Baekhyun terlihat sangat lusuh dan juga kumuh. Namun, dia mendapatkan kasih sayang dari keluarga Namgung. Di keluarga Namgung, Baekhyun diterima sangat hangat. Bahkan di situ para anak-anak dari keluarga Namgung sangat ceria ketika melihat Baekhyun. Namun, apa yang diperbuat Baekhyun sekarang sangatlah menjijikan.
Langit. Sangat takut. Aku pasti akan dihukum oleh langit. Jadi, ketahuilah kenapa. Karena aku gagal. Jadi, apa itu hukuman dari langit? Atau sesuatu yang lebih buruk? Tidak masalah, aku akan membunuhmu dan mengakhiri segalanya. Hyunho yang ada di situ menanggapi perkataan dari Baekhyun. Kau benar-benar berniat menghancurkan keluarga Namgung yang membesarkan seorang yatim piatu sepertimu sampai akhir. Namun, keluarga Namgung akan jatuh ke dalam selokan dan stigma itu akan bertahan selamanya. Bertingkah mulia, tetapi pada akhirnya anjing yang kau besarkan menggigitmu. Semua orang akan senang bergosip tentang hal itu. Semua ini adalah salahmu, Baekhyun. Semuanya karenamu. Menjadi hancur dan selas. Baekhyun pun menebaskan pedangnya ke arah leher Hyunho. Dan Hyunho pun mokat tanpa rasa bersalah. Baekhyun berkata, seperti yang kau katakan, aku adalah anjing yang tidak tahu terima kasih, yang ditinggalkan oleh langit. Jadi, Hyunho, kau menjadi seperti ini. Dan keluarga Namgung hancur. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Jangan lupakan itu ya. Namun secara tiba-tiba keajaiban pun muncul. Hyunho dikirim ke masa lalu. Dan ia kembali di masa ia masih kecil. Sekelibat bayangan Baekhyun terlintas di hadapannya. Di situ ia berteriak nama Baekhyun. Sampai-sampai dia tidak sadar bahwa dirinya sekarang ada di masa dia masih kecil. Baekhyun, kau anjing terkutuk, sialan. Dan secara tiba-tiba Hyunho tersadar dan ia sangat kebingungan. Apa aku hidup? Bentar. Padahal tuh, tunggu tuh. Leherku utuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini kamarku. Tanganku kecil. Bagaimana ini? Tidak mungkin. Apakah aku kembali? Baekhyun pun langsung bergegas, bangkit dari kamarnya dan mengaca ke cermin. Di situ ia melihat tubuhnya dan wajahnya, yang dimana itu adalah dirinya, dimana tepat di masa kecil dulu. Baekhyun sangat kebingungan karena menghadapi situasi ini. Tentu saja ini wajahku, tapi terlalu mudah. Apa yang terjadi? Apa aku kembali ke masa lalu? Kenapa ini bisa terjadi? Hyunho merasakan ada sesuatu yang aneh di perutnya. Ia pun memutuskan untuk melihatnya. Dan alangkah terkejutnya Hyunho melihat ada bekas luka yang sangat, itulah. Hyunho pun sangat kebingungan menghadapi situasi seperti ini. Ia pun bertanya-tanya, kenapa ada dua? Apa? Dua dantian? Satu dantian dengan pembuluh darah terputus. Dan apa ini terkait dengan luka? Di tengah rasa bingung yang dihadapi Hyunho sekarang, tiba-tiba ada seseorang gadis yang tiba-tiba membuka kamarnya dan berteriak, "Kakak, apa? Kenapa kau masih pakai piyama? Kau menyuruhku untuk tidak tidur larut, tapi apa yang kau lakukan, kakak?" Tentu saja Hyunho yang ada di situ sangat terkejut karena yang ia tahu adiknya yang bernama Hwarin itu sudah mati. Jika aku kembali ke masa lalu, semua orang pasti masih hidup. Hwarin dan ayah, semua anggota keluarga lainnya, semua sama. Apa ini skema jahat atau kesalahan dari langit? Itu tidak masalah. Bahkan jika ini jebakan, tidak apa-apa. Hyunho yang sudah mencerna kejadian yang ia alami sekarang, ia menganggap ini adalah kesempatan untuk mencegah kehancuran keluarga dan menjaga keluarga Namgung tetap besar.
Di situ Hyun Ho bertanya kepada Hwarin mengenai tanggal berapa sekarang dan tahun berapa. Tentu saja Hwarin sangat bingung mengapa kakaknya mempertanyakan hal seperti itu. Dan Hwarin menjawab pertanyaan dari kakaknya, "Ini tahun Gi, apa kau kehilangan ingatan saat tidur?" Hyun Ho pun bergumam, "Tahun Gi? Ya, yang berarti aku berumur 14 tahun dan Hwarin berumur 12. 6 tahun yang lalu." Hyun Ho pun mengingat di mana masa lalu dulu dalam 2 tahun. Kecuali Solin, Emi Kulun, dan Hainan, 9 sekolah besar akan lenyap. Dunia bela diri akan merosot dan Yang Hua akan jatuh ke dalam kekacauan. Ayah akan berusaha keras untuk membangun kembali dunia bela diri, tapi dia akan meninggal dalam 6 tahun. Aku yang menjadi kepala keluarga pada usia muda akan kehilangan kualifikasi sebagai pemimpin aliansi. Dan saat situasi genting, pengkhianatan Baekhyun akan menghancurkan segalanya. Kehancuran keluarga, aku harus mencegahnya. Dalam kehidupan sebelumnya dan sekarang, bagiku, keluarga adalah segalanya. Keluarga Namgung adalah yang paling penting. Aku tidak bisa kehilangannya 2 kali. Oleh karena itu, aku akan bertekad melakukan apa saja untuk melindungi keluarga Namgung. Baekhyun, tunggu saja. Singkat cerita, Hyun Ho pergi ke perpustakaan. Ya, tentu saja kalau perpustakaan pastinya itu adalah tempat menyimpan buku-buku atau ya itulah sumber pengetahuan yang amat luas. Namun di situ Baekhyun tidak menemukan apa yang ia cari karena semua ini sudah dia pelajari saat di masa lalu. Sebelum ia berkreasi, ia pun memutuskan untuk mencarinya di tempat lain. Ia ingin pergi ke Bidong di Lembah Punggi. Namun tempat itu sangatlah berbahaya. Lembah Punggi, daerah yang dikelola oleh keluarga Namgung dengan akses terbatas karena medan yang aneh. Ini adalah tempat berbahaya di mana jika tersapu oleh angin kencang dan jatuh ke tebing di bawahnya, sulit untuk mengambil kembali sisa-sisanya. Karena ada sebuah aturan bagi mereka yang lulus ujian setelah berusia 15 tahun, maka di situ Hyun Ho memutuskan untuk mengambil tokennya secara diam-diam saja dan pergi ke lembah itu. Meskipun dia belum pernah melihat gulungan rahasia yang disimpan di Bido, bahkan setelah menjadi kepala keluarga, mungkin ada petunjuk mengenai situasi ini di sana. Dengan topeng yang menutupi mukanya, Hyun Ho memutuskan untuk menyelinap di sebuah aula untuk mencari sebuah token yang digunakan untuk memasuki Punggi. Hyun Ho pun mencari kesana kemari, namun dia tidak menemukan benda itu. Namun, secara tiba-tiba, ia melihat ada sebuah pakaian kotor dan tergeletak di sebuah lantai. Ia pun memutuskan untuk mengambil pakaian itu dan mencarinya di situ. Ia pun mengacak-ngacak pakaian itu dan mencari token untuk memasuki Punggi. Dan ya, benda yang ia cari pun sudah ketemu. Ia pun sangat girang dan memutuskan untuk segera pergi. Namun, yang tidak ia sadari ialah, ya, dia ketahuan dan pria itu menganggap Hyun Ho adalah seorang pencuri. Ya, pencuri pakaian dalam. Oke, videonya sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan nanti ya di episode selanjutnya. Pasti akan seru nih. Tunggu aja nanti ya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys ya, atau like-nya juga ya. Itu sangat membantu aku dan sangat membuat aku semangat untuk upload videonya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton videonya. Saya akhiri dan terima kasih.